Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elsa Susanti. Pada riset operasi, kita telah membahas beberapa topik, mulai dari metode grafik, metode simplex, metode transportasi, dan metode penugasan. Pada pembahasan masing-masing metode tersebut, kalian rasa kalian mampu memahaminya dengan baik. Namun pada saat kalian dihadapkan pada masalah-masalah program linear, kalian mulai kebingungan, apakah masalah ini harus dipecahkan dengan metode simplex, atau metode transportasi, atau metode grafik, maupun metode penugasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kapan digunakan sebuah metode, dan kita akan lihat ciri-ciri metode tersebut. Misalkan kita dihadapkan dengan masalah-masalah seperti berikut. Jadi kita harus menggunakan metode yang mana? Baik, kita akan melihat ciri khusus metode-metode tersebut, mulai dari metode grafik, metode simplex, metode transportasi, dan metode penugasan. Metode grafik efektif digunakan untuk penyelesaian program linear dengan dua variabel. Kita tahu suatu program linear dua variabel atau tidak, yaitu dengan memperhatikan fungsi tujuannya. Apabila fungsi tujuannya misalnya Z sama dengan 10X ditambah 20Y, artinya program linear tersebut memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Selanjutnya kita coba lihat untuk metode simplex. Metode simplex efektif untuk menyelesaikan masalah program linear yang melibatkan tiga variabel atau lebih. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita menentukan suatu masalah program linear tersebut dua variabel atau tiga variabel atau lebih, itu berkaitan dengan fungsi tujuannya. Misalnya, kita memiliki program linear dengan fungsi tujuan Z sama dengan 10.000x1 ditambah 20.000x2 ditambah 30.000x3. Artinya masalah ini terdiri atas tiga variabel, yaitu x1, x2, dan x3. Selanjutnya kita lihat untuk metode transportasi. Metode transportasi biasanya masalahnya mengatur terkait distribusi dari sumber-sumber yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Biasanya kita akan mudah mengenali masalah tersebut bisa diselesaikan dengan metode transportasi dengan memperhatikan tabel yang tersedia. Biasanya pada masalah tersebut akan tersedia tabel yang terdiri atas sumber-sumber barangnya dari mana saja, kemudian tujuannya kemana saja, dan berapa ongkos-ongkos pengiriman barangnya. Oleh karenanya, apabila kalian menemukan masalah yang terdapat tabel yang seperti kita sebutkan tadi, maka selesaikanlah masalah tersebut dengan metode transportasi. Nah, kemudian jika pada masalah tersebut dia minta dioptimalkan tetapi tidak menyebutkan harus dimaksimalkan atau diminimalkan, maka pahamilah sendiri masalah tersebut meminta apa. Pada transportasi, berarti yang kita hitung adalah biayanya. Kalau biaya, tentunya kita ingin seminimal mungkin, berarti terkait kasus minimalisasi. Oke ya. Terakhir terkait metode penugasan. Metode penugasan biasanya masalahnya berkaitan dengan pengalokasian sumber daya, yaitu di sini berupa karyawan, terhadap tugas. Jadi biasanya akan ada sebuah tabel tugas yang berisikan jenis tugasnya apa saja dan karyawannya siapa saja. Jadi di sini saya rasa kalian akan mudah memahami bahwa suatu masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode penugasan dengan memahami tabel yang tersedia. Ya, jadi biasanya masalah penugasan ini inginnya suatu pekerjaan itu dilaksanakan oleh satu karyawan. Jadi di sini akan ada istilahnya nanti kalian menemukan kasus normal dan kasus tidak normal. Kasus normal apabila satu karyawan mengerjakan satu pekerjaan, artinya jumlah baris yang tersedia sama dengan jumlah kolom. Namun di beberapa kondisi akan kita temui bahwa ada kasus tidak normal. Artinya jumlah pekerjaan itu melebihi dari jumlah karyawannya atau sebaliknya. Jadi pekerjaannya ada 5 misalkan, tapi karyawannya cuma ada 4. Berarti baris dan kolomnya tidak sama.
ini dinamakan kasus tidak normal. Oke, langsung saja kita coba terapkan apa yang telah kita bahas barusan ke masalah-masalah dengan cara menentukan metode terbaik yang kita gunakan tanpa kita memaknai masalahnya terlebih dahulu. Kita langsung coba untuk nomor 1. Dari masalahnya tersedia tabel, maka kita perhatikan tabelnya. Dari Makassar dan seterusnya ke Jakarta dan seterusnya. Artinya ada beberapa sumber dan ada beberapa tujuan. Kemudian juga diberikan keterangannya pengalokasian pengiriman. Oke, artinya ini masalah ini dapat kita selesaikan dengan metode benar, metode transportasi. Dapat kita simpulkan bahwa masalah 1 menggunakan metode transportasi karena pada soalnya terdapat tabel berupa tabel transportasi, yaitu terdiri atas sumber barang dan tujuan-tujuan pengiriman barang. Nah, kemudian masalahnya berupa masalah minimalisasi karena pada masalahnya kita dipertanyakan terkait biaya. Oke. Kita beralih ke nomor 2, juga tersedia tabel ya, Safda dan seterusnya ABCDE. Nah, di sini ABCDE-nya kita belum tahu apa, berarti artinya kita intip ke atas. 4 pegawai Safda dan seterusnya dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Berarti ini ada pegawainya, ada pekerjaannya. Berarti masalah ini dapat kita selesaikan dengan metode penugasan. Kita simpulkan bahwa masalah 2 ini dapat diselesaikan dengan metode penugasan karena berkaitan dengan pengalokasian tugas, di mana ada karyawan dan pekerjaan. Bila diperhatikan pada masalah tersebut, ada terdapat 4 karyawan dan 5 pekerjaan. Artinya banyak baris dan banyak kolom tidak sama. Maka kasusnya nanti adalah kasus tidak normal. Kita lihat nomor 3, di masalah tersebut tidak tersedia tabel, berarti kita lihat pertama, lihat pertanyaannya. Tentukanlah kombinasi produk yang tepat agar pendapatan maksimal. Berarti di sini ada pertanyaan adalah produknya, berarti kita lihat di sini adalah produknya berupa parfum 3 jenis. Artinya variabelnya ada 3 ya. Berarti masalah ini dapat kita selesaikan dengan metode metode simplex. Kita dapat simpulkan untuk masalah 3, efisien apabila diselesaikan dengan metode simplex karena terdiri atas 3 variabel yang dibuktikan dengan adanya 3 buah produk parfum, yaitu Revlon, Mustika, dan Victoria. Nah, kemudian bila kita perhatikan masalahnya merupakan kasus maksimalisasi karena yang dipertanyakan berupa pendapatan yang tentunya apabila pendapatan kita ingin semaksimalnya. Baik, terakhir kita lihat untuk nomor 4. Pada masalah tidak tersedia tabel, maka langkah pertama kita lihat pertanyaannya. Tentukan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh perusahaan. Nah, karena berkaitan dengan keuntungan, tentu berkaitan dengan produknya. Kita lihat produknya di sini ada 2 model ya. Artinya masalah ini terdiri atas 2 buah variabel. Oleh karenanya masalah ini dapat kita selesaikan dengan metode grafik. Kita dapat disimpulkan untuk masalah keempat, yaitu efisien apabila menggunakan metode grafik karena terdiri atas 2 buah variabel, yaitu dibuktikan dengan 2 buah produk, yaitu model 1 dan model 2. Kemudian masalahnya merupakan kasus maksimalisasi karena yang dipertanyakan adalah berkaitan dengan keuntungan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang akan mengikuti ujian terkait metode-metode ini, silakan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Silakan manfaatkan video-video terkait metode-metode yang telah kita bahas ini dengan sebaik-baiknya. Like, share, dan komen video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan oleh orang lain. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga sukses.